Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka dari Injil Yohanes. Kita akan melanjutkan perenungan dari Injil Yohanes. Kali ini kita sudah tiba kepada Yohanes 1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita baca berganti-gantian. Yang pria boleh membacakan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh wanita. Mari yang pria terlebih dahulu ayat yang ke-9, atau maaf, karena hari ini singersnya pria ya, jadi lebih enak jemaat dan hamba Tuhan. Jadi supaya misalkan kalau perempuan dan laki, nanti pas perempuan di online-nya diam gitu ya, karena singersnya laki hari ini. Jadi lebih baik hamba Tuhan dan jemaat. Nah, mari saya baca ayat 19, kemudian jemaat ayat yang ke-20. Maaf, agak terhenti sedikit. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami memohon sekali lagi terang dari firman-Mu menyinari kami. Karena tanpa terang-Mu ya Tuhan, kami hanya akan berjalan di dalam kegelapan. Kami butuh terang-Mu hari lepas hari, khususnya di hari Minggu ini, di hari Sabat ini. Kami butuh terang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai gereja, kami boleh berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Kami boleh makin menjadi saksi Kristus, kami boleh makin meninggikan Kristus, dan kami boleh makin merendahkan diri kami di hadapan Kristus. Tuhan tolong kami, biarlah firman-Mu ini memimpin kami. Firman-Mu menyatakan kemuliaan-Mu, dan firman-Mu merendahkan kami di hadapan Engkau. Tuhan kiranya tolong pimpin, berkatilah hamba-Mu, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan sekalian, kita sudah selesai membahas tentang prolog dari Injil Yohanes. Prolog dari Injil Yohanes dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Prolog berarti satu introduksi, suatu penjelasan yang singkat, yang ringkas mengenai apa yang akan Yohanes bahas di pasal-pasal yang selanjutnya. Nah, di dalam prolog, Yohanes menyatakan secara ringkas tentang siapakah Sang Firman itu. Salah satunya hari ini kita melihat tema yang terus-menerus berulang di lagu kita, yaitu mengenai Dia adalah terang. Nah, setelah Yohanes membahas tentang siapakah Sang Firman itu, kita dapat melihat setelah itu Yohanes membahas mengenai kesaksian. Nah, jadi setelah prolog masuk kepada kesaksian. Nah, sebenarnya tema tentang kesaksian ini sudah terselip di dalam prolog dari Injil Yohanes. Kalau kita lihat misalkan di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, "Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi." Jadi setelah perkenalkan siapakah sang terang, siapakah sang firman, muncul saksi. Kemudian kalau kita lihat di ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di ayat 14 dikatakan, "Kita telah melihat kemuliaannya." Kemuliaan siapa? Kemuliaan Sang Firman.
ayat 15 muncul, Yohanes memberi kesaksian. Nah, jadi ini adalah satu hal yang programatik. Memang secara sengaja Yohanes paparkan, bukan hanya di prolog. Nanti kita akan lihat juga di pasal-pasal yang berikutnya. Setiap kali kemuliaan Allah dinyatakan, kemuliaan Kristus, kemuliaan Sang Firman, diikuti dengan kesaksian setelahnya. Poinnya apa, saudara-saudara sekalian? Maksudnya adalah kalau kita sudah melihat tentang siapakah Sang Firman itu, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kalau kita sudah melihat, dan kita melihat bukan karena mata kita yang terang, tapi karena Roh Kudus yang menerangi kita. Dan kita sudah sadar, Kristus itu adalah Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, Dialah Sang Terang, Dialah sumber hidup. Maka sekarang bagian kita adalah bersaksi. Tidak bisa tidak, yang sudah lihat mesti bersaksi. Saudara-saudara sekalian, saksi itu ada di dalam konteks apa biasanya? Kita tidak punya atau tidak penting ada saksi di dalam sekolah misalkan. Sekolah itu kan ada guru, ada murid. Kita tidak perlu saksi di toko misalkan atau di pasar. Itu penjual dan pembeli. Ketika bicara ada saksi, berarti ini bicara di ruang pengadilan. Nah, maka kita jangan mengerti saksi itu hanya sebagai sesuatu yang terlalu biasa saja. Misalkan orang biasanya berpikir, ya bersaksi tentang Tuhan, ya tergantunglah kalau saya ini ada mood baru saya mau bersaksi. Kalau saya ini punya keinginan baru saya mau beritakan tentang siapa Yesus. Tidak, saudara-saudara sekalian. Ketika saksi itu ada di dalam konteks pengadilan, berarti ada hal yang serius di sini. Kita harus bersaksi. Kenapa? Karena kebenaran itu harus ditegakkan. Bersaksi itu berarti punya unsur urgensi. Bersaksi berarti bersifat mendesak. Tidak bisa kita hanya tunda-tunda tergantung mood, tergantung perasaan saya baru saya mau bersaksi atau tidak. Itu bukan bersaksi, saudara. Bersaksi hadir dalam konteks pengadilan. Maka bersaksi ada desakan, ada urgensi yang harus kita kerjakan. Makanya tidak heran Yohanes Pembaptis mengatakan di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-8, ia harus memberi kesaksian. Harus memberi kesaksian. Kenapa harus? Karena kita sudah lihat kemuliaan Kristus. Kalau kita belum lihat kemuliaan Kristus, maka kita tidak mungkin bisa bersaksi. Kedua, kenapa harus? Karena kita cinta kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, kasih kepada Kristus itulah yang mendorong kita untuk mau bersaksi. Kasih kepada Kristus itulah yang mendorong kita untuk mau menyatakan kebenaran. Maka tidak heran Pendeta Stephen Tong itu menuliskan lagu yang berjudul Kasih Tuhan mendorong kita untuk memberitakan Injilnya. Saudara-saudara sekalian, kalau seandainya misalkan ada anggota keluarga kita yang kita kasihi terus kemudian dia jatuh di dalam masalah. Dia harus hadir di pengadilan, dia didakwa padahal dia tidak bersalah. Kira-kira apakah kita itu yang tahu kejadiannya, kita yang lihat memang apa yang terjadi. Apakah kita itu akan dengan malas-malasan untuk mau bicara, malas-malasan untuk mau menjadi saksi, tunda-tunda untuk mau jadi saksi, atau harus tunggu iming-iming dulu. Nanti ya kalau kamu saksi, kamu dikasih uang. Apakah kita harus seperti demikian? Harusnya tidak, bukan? Karena ini orang yang kita kasihi. Orang yang kita kasihi ada di dalam masalah. Orang yang kita kasihi dia didakwa yang salah. Orang yang kita kasihi dia punya kebenaran, tetapi lagi tertutup kebenarannya. Maka mesti dibukakan, ditegakkan. Inilah yang kita mau lakukan. Maka saudara-saudara sekalian, bersaksi ini adalah keharusan. Kenapa harus? Pertama, karena kita sudah lihat. Saudara, orang yang menjadi saksi, makanya ada istilah saksi mata. Apa yang bikin dia qualified untuk bersaksi? Karena dia lihat kejadiannya. Kalau dia tidak lihat kejadiannya, dia tidak bisa jadi saksi. Jadi yang pertama kita sudah lihat. Maka pertanyaannya apakah kita sudah lihat Kristus? Kalau kita masih seringkali kurang terdorong untuk bersaksi, apakah kita sudah lihat Kristus? Apakah kita hadir tidak di dalam TKP itu, tempat kejadian perkara? Di mana itu?
di bawah salib Kristus. Were you there? Kata lagu yang kita biasanya nyanyikan pada waktu perjamuan kudus. Apakah engkau hadir? Apakah engkau lihat salib Kristus? Kalau engkau lihat salib Kristus, mari bersaksi. Maka ini alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa bersaksi? Karena kebenaran harus ditegakkan. Karena yang didakwa itu didakwa dengan salah. Karena yang didakwa itu dia diperhadapkan dengan saksi-saksi palsu. Maka kita harus tegakkan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, maka dia didakwa. Awalnya orang mulai mengatakan, mana mungkin dia Mesias? Dia tidak bisa jadi Mesias. Dia bukan dari Yerusalem, dia dari Nazaret. Mana mungkin dia Mesias? Kita kan tahu ya keluarganya, ini keluarga anak tukang kayu. Tidak mungkin dia Mesias. Oh, tapi dia punya kuasa. Tunggu dulu, jangan-jangan kuasa dari setan. Bukan kuasa dari Tuhan. Bukan Mesias. Sampai akhirnya dia secara literal benar-benar didakwa. Didakwa di pengadilan imam besar. Didakwa di hadapan Pilatus. Apakah engkau Mesias, anak Allah? Apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus hanya mengatakan, engkau sudah mengatakannya. Sewaktu dibilang engkau sudah mengatakannya, bukan mereka langsung tunduk, kemudian mereka langsung bilang, ayo lepaskan orang ini, dia ternyata memang raja. Tidak, justru tangan mereka melayang. Pukul, tampar, kamu menghujat Allah. Mana bisa kamu mengatakan kamu anak Allah? Akhirnya Yesus naik ke atas kayu salib. Yesus di dalam dunia didakwa. Yesus sampai sekarang dia terus didakwa. Maka saudara-saudara sekalian, zaman ini adalah zaman yang justru paling membuat kita harusnya terdesak untuk mau bersaksi. Mari kita bersaksi kepada keluarga kita. Mari kita bersaksi kepada anak-anak kita. Mari kita bersaksi kepada orang tua kita. Jikalau mereka belum kenal Kristus. Mari kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena zaman ini adalah zaman yang justru makin mendakwa Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya coba ambil data. Ini adalah survei yang dilakukan di Amerika kira-kira 5 tahun lalu. Tetapi apa yang dilakukan di Amerika meskipun itu jauh di sana, tapi saya kira sekarang dunia ini makin terkoneksi. Maka apa yang terjadi di sana bisa juga more or less menggambarkan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Nah, ada satu institusi survei yang sangat terkenal untuk institusi survei Kristen, yaitu Barna ya. Barna Research, dan dari Barna ini dikatakan para remaja. Jadi ini biasanya mereka dikatakan sebagai generasi Z. Mereka yang kelahiran sekitar 2000-an awal. Dikatakan mereka yang paling banyak mengaku tidak percaya Kristus. Mereka yang paling banyak menjadi ateis. Jikalau dulu ateis itu sekitaran 5%, 6%, 7%. Sekarang 5 tahun terakhir ini sudah naik hampir 15%. Jadi hampir 3 kali lipat kenaikannya. Makin banyak orang mendakwa Kristus. Yesus bukan juru selamat. Dia ya bolehlah kamu ikut dia, tapi juga bukan dia satu-satunya juru selamat. Dikatakan hampir 40%. Hampir 40% orang-orang yang berusia remaja itu mengakui bahwa kita tidak bisa kenal Tuhan dengan nyata. Kita tidak bisa kenal Tuhan dengan jelas. Maka saudara-saudara sekalian, inilah zaman di mana kesaksian itu makin dibutuhkan. Disinilah zaman di mana kita harusnya makin terdesak, makin rasa betapa urgent kita secara pribadi, gereja secara komunal berjuang untuk meninggikan Kristus. Karena kita mengasihi Dia. Kenapa harus ada saksi? Kata Yohanes, supaya orang percaya. Yesus punya segala macam hal yang dia kerjakan di dunia ini. Sebenarnya sudah lebih dari cukup yang Yesus kerjakan untuk menyatakan bahwa dialah Allah. Tetapi manusia terus menolak Kristus. Maka di sini butuh saksi. Saksi hadir supaya orang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah permulaan tentang kita mengerti mengenai saksi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian selanjutnya,
bagian yang kita baca tadi tentang bagaimana bersaksi. Nah, Injil Yohanes menunjukkan bahwa kita harus bersaksi. Dan siapa yang menjadi model untuk kita bersaksi? Pertama-tama muncul cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi dialah yang harusnya menjadi model bagi kita, model bagi gereja, bagaimana gereja harusnya bersaksi. Nah, saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis tentu saja bukan orang yang tidak berdosa. Dia juga berdosa, dia juga butuh juru selamat. Tetapi kita dapat melihat bagaimana dia begitu konsisten menyaksikan siapa Kristus. Dia begitu konsisten menunjukkan kemuliaan Kristus. Nanti kita akan lihat hal ini. Sejak dari awal Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Ini yang kita sudah baca tadi. Dan ini terus bergerak sampai akhirnya tetapi bagian akhir ini tidak bisa kita renungkan hari ini, nanti kesempatan berikutnya. Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah. Jadi dari mengatakan aku bukan Mesias sampai akhirnya dia mengatakan inilah anak domba Allah. Yohanes konsisten ingin menyatakan kemuliaan Kristus. Maka ada ayat yang sangat terkenal dari perkataan Yohanes Pembaptis, biarlah aku makin kecil dan dia makin besar. Nah, saudara-saudara sekalian, ini akan kita lihat pertama-tama bagaimana Yohanes Pembaptis bersaksi, dan ini menjadi model bagi kita, bagaimana kita juga bersaksi. Pertama-tama saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk bersaksi? Yang menjadi penghalang bagi kita untuk bersaksi adalah kemuliaan diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Orang berdosa ingin menunjukkan kemuliaannya. Orang berdosa lebih ingin untuk menyaksikan tentang dia yang benar. Kita ketika misalkan ada masalah, ada problem dan seterusnya, biasanya kita pertama-tama ingin tunjukkan bahwa saya benar dalam hal ini. Atau ya saya ada salah tapi nggak salah-salah amat, saya masih ada benarnya juga. Kita ingin tunjukkan bahwa kita benar. Nah, maka ini yang menjadi penghalang bagi kita. Yesus mengatakan, barang siapa yang berjuang untuk meninggikan dirinya, maka dia mengatakan ketidakbenaran. Sebaliknya, barang siapa yang berjuang untuk mencari kehormatan bagi Allah, bagi Kristus, dia mengatakan kebenaran. Nah, ini yang menjadi penghalang utama, yaitu kita ingin untuk diri kita dipermuliakan. Nah, maka kita akan lihat bagaimana Yohanes Pembaptis juga diperhadapkan dengan tantangan ini. Kalau kita melihat khotbah dari Martin Luther membahas bagian ini dari salah satu khotbahnya, dan dia mengatakan Yohanes Pembaptis ini sangat diuji, sangat digoda oleh orang-orang yang datang untuk berbicara dengan dia. Supaya apa? Supaya dia boleh ditinggikan, supaya dia meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat ujian-ujian itu yang diperhadapkan kepada Yohanes Pembaptis. Tapi pada akhirnya Yohanes Pembaptis tetap konsisten menyatakan Kristus dialah yang kita harus tinggikan. Nah, saudara-saudara sekalian, pertama-tama Yohanes Pembaptis ditanyakan, siapakah engkau? Nah, Yohanes Pembaptis langsung menjawab, aku bukan Mesias. Nah, ini kenapa tiba-tiba langsung berkata aku bukan Mesias? Saudara, kalau kita kenalan dengan orang kan ya, terus ada orang tanya, siapa namamu? Aku bukan Mesias. Ini kan sudah pastilah bukan Mesias kan begitu ya. Kenapa mesti jawab aku bukan Mesias? Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya konteks saat itu memang orang banyak itu berpikir Yohanes Pembaptis jangan-jangan Mesias. Nah, Yohanes Pembaptis dia tahu akan hal ini. Jangan-jangan dia ini Mesias. Dan ini ditulis di dalam kitab Injil. Mari coba kita lihat ya di dalam Lukas 3 ayat yang ke-15. Lukas 3 ayat yang ke-15, saya bacakan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Jadi, orang sudah berpikir Yohanes Pembaptis ini jangan-jangan Mesias. Nah, pada zaman saat itu, orang Yahudi
mereka memiliki satu pengharapan yang sangat umum dihayati, dinanti-nantikan oleh masyarakat Yahudi, yaitu datangnya Mesias. Bahkan ada orang-orang yang sudah pernah dikatakan sebagai Mesias. Di dalam sejarah mereka, misalkan ada seorang yang bernama Yudas Makabeus. Nah, Makabeus itu artinya hammer, yang memukul ya. Nah, ini kayak Thor itu ya, bawa hammer. Tapi Yudas Makabeus enggak bawa hammer. Yudas Makabeus dikatakan dia yang melakukan revolusi, dan dia yang benar-benar melakukan revolusi supaya orang Israel bisa bebas dari penjajah. Tetapi setelah Yudas Makabeus selesai, maka kembali lagi Israel dikuasai oleh orang-orang asing. Nah, jadi Israel ini terus menanti, siapa Mesias? Mana Mesias ini? Mana Mesias? Paling tidak ada 5 hal yang mereka pikirkan, kalau 5 hal ini tergenapi di dalam diri satu orang, berarti dia kira-kira Mesias. Atau kalaupun bukan satu orang yang punya 5 hal ini, misalkan satu orang cuma punya 3, nah ada 2 lagi dimiliki oleh orang lain, berarti 2 ini Mesias. Apa 5 hal itu? Pertama, dia berasal dari keturunan Daud. Jadi raja berarti. Jadi ini Mesias yang bersifat rajawi, sangat politis. Mesias berkaitan dengan politik, dia harus menjadi raja. Nah, karena bersifat politis, maka yang nomor 2, raja ini akhirnya harus membuat Israel itu menang atas penjajah. Jadi penjajah mesti diusir. Nah, ini isu nasionalisme ya. Penjajah mesti diusir. Dan mereka ada kebencian terhadap bangsa yang menindas mereka. Dalam hal ini misalkan Romawi pada zaman itu. Ketiga, mereka berpikir bahwa Mesias itu akan mengumpulkan orang-orang Yahudi dari berbagai-bagai daerah. Jadi kan karena Israel sudah tidak pernah lagi menjadi kerajaan, maka orang-orang ini terpecah-pecah. Mereka pergi kemana-mana. Diaspora. Nah, maka mereka menantikan kalau ada Mesias, orang-orang diaspora ini akan kembali. Nah, ini yang ketiga. Keempat, mereka atau orang Yahudi itu akan sungguh-sungguh memperhatikan Taurat. Nah, ini dekat sekali dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis begitu penuh kuasa, beritakan firman, berita pertobatan, bawa orang bertobat. Maka mereka berpikir, jangan-jangan memang Yohanes Pembaptis Mesias. Kelima, membawa keadilan bagi dunia. Jadi lihat ya, nomor 1 bicara Israel, nomor 5 sudah sampai kepada dunia. Jadi Israel jadi berkat bagi seluruh dunia. Nah, ini program dari Mesias. Nah, mereka menanti-nanti, mereka lihat, wah ini Yohanes ini, dia punya kuasa, dia bisa kita anggap sebagai Mesias. Maka orang-orang suruhan ini datang dan mereka bertanya, siapa engkau? Yohanes tahu, pasti dalam pikiran mereka, mereka juga berpikir saya ini Mesias. Saudara-saudara sekalian, yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu siapa? Dikatakan di sini mereka dari Yerusalem, berarti dari pusat keagamaan orang Yahudi. Dan yang datang juga adalah imam, orang Lewi. Wah, ini orang-orang yang punya posisi tinggi, saudara-saudara sekalian. Ini seperti misalkan orang-orang sinode begitu ya, datang ke GRI Kertajaya. Wah, ini petinggi-petinggi. Kalau minggu lalu Pendeta Eko mengatakan ini inner circle-nya datang begitu ya. Datang ke GRI Kertajaya. Kemudian mulai bilang, ini gereja di sini cukup bagus perkembangannya. Maka gereja Kertajaya ini kita akan jadikan gereja yang memimpin gereja-gereja lain yang ada di Surabaya. Wah, mulai rasa, wah lumayan juga ya. Ini kami tidak rasa seperti itu, tapi ya nggak apa-apa lah kalau dianggap seperti itu ya. Nah, kira-kira Yohanes Pembaptis dikatakan seperti demikian. Siapa kamu? Mesias ya. Yohanes Pembaptis mungkin kata Luther ya, dalam hati dia bisa saja tergiur. Wah, saya sih memang bukan Mesias, yaitu anak Allah, tapi lumayanlah saya ini punya kuasa. Kalau seandainya Yohanes Pembaptis hatinya tidak lurus, maka Yohanes Pembaptis akan mengatakan, ya saya ini Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis tidak katakan demikian, saudara-saudara sekalian. Kamu Mesias? Meskipun Yohanes Pembaptis punya karakteristik-karakteristik yang tadi sudah dikatakan yang dekat dengan Mesias, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Jelas sekali.
Kamu jangan puji-puji saya bukan Mesias. Kamu jangan tinggi-tinggikan kami. Kami ini cuman ada sebagaimana kami ada karena anugerah. Kalau ada orang puji-puji kita apakah kita akan katakan, apakah kita secara otomatis akan katakan, stop, jangan puji-puji saya. Ini cuman karena anugerah Tuhan. Wah, kalau orang seperti ini dia punya spirit Yohanes Pembaptis ya. Tapi terkadang kita setelah sudah dipuji-puji, ya nggak terlalu begitulah, tapi ya lumayan lah ya, kamu sudah cukup puji saya dalam hati ya, ada rasa senang juga. Yohanes Pembaptis tidak, saudara. Kamu Mesias? Bukan sama sekali. Aku bukan Mesias. Stop, jangan bilang saya Mesias. Jangan pikir saya Mesias. Aku bukan Mesias. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Secara terang-terangan dia mengatakan, saya bukan Mesias. Mengaku dan tidak berdusta. Confess and deny not. Saudara, orang yang tidak berdusta itu berarti orang yang mengaku. Sekali lagi ya, mengaku dan tidak berdusta. Berarti orang yang tidak berdusta adalah dia yang harus mengaku. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan saksi itu kan konteksnya pengadilan. Nah, kalau di Amerika, kita mungkin sering kali lihat di film-film, ketika ada saksi yang mau muncul, maka dia mesti ambil sumpah dulu. Dan sumpahnya di situ yang intinya dia harus bersumpah adalah, yang saya katakan adalah the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Inilah yang Yohanes lakukan, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang lain yang dia katakan selain kebenaran. Dia confess, dia mengaku tidak berdusta sama sekali. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang tidak confess. Jadi dia menutup-nutupi. Ada orang yang tidak confess, ya, dia menutup-nutupi. Ia tidak menyatakan the whole truth. Misalkan contoh Abraham. Abraham itu kan menutup-nutupi ya. Wah, bahaya ini kalau sampai Raja Mesir tahu saya ini adalah suami dari Sarah yang cantik ini. Saya bisa mati dan akhirnya janji Tuhan tidak tergenapi. Maka kita cari jalan tengah. Nah, jalan tengah ini biasa not the whole truth ini ya. Jalan tengah ini. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah Sarah memang kamu adik saya kan ya. Secara sepupuan. Jadi bilang saja adik memang. Ini tidak mengaku, saudara. Tidak mengaku. Tapi kalau tidak mengaku, maka bukan the whole truth. Yohanes Pembaptis, saudara-saudara sekalian, dia mengaku, menyatakan the whole truth. Saudara-saudara sekalian, banyak orang di dalam dunia publik justru mungkin tidak mau mengaku. Wah, kenapa ya saya mesti akui saya ini orang Kristen? Kalau saya mengakui saya orang Kristen, apalagi mengakui saya ini sering ke gereja, apalagi mengakui saya ini mungkin sering pelayanan, apalagi mungkin mengatakan saya punya jabatan dalam gereja. Wah, jangan-jangan nanti bisnis ini tidak jalan dengan baik. Jangan-jangan saya nggak bisa sukses. Jangan-jangan saya nanti dikucilkan di dalam masyarakat. Sudahlah, saya tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku. Berarti tidak mengatakan yang sejujurnya. Yohanes Pembaptis mengaku. Maka saudara-saudara sekalian, kesaksian itu dimulai dari apa? Kesaksian itu dari tahap pertamanya adalah sungguh-sungguh mengaku bahwa saya pengikut Tuhan, saya bukan Mesias, saya orang yang takut Tuhan. Mari kita nyatakan ini kepada dunia. Saya orang ikut Tuhan, saya percaya kepada Kristus, saya mau taat kepada firman-Nya, saya tidak mau main-main dengan dosa. Dunia atau orang-orang di sekitar kita harus tahu ini. Dari situlah langkah pertama kesaksian. Saudara, gereja itu tadi saya katakan harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Belajar apa? Menyatakan dirinya bukan Mesias. Bukan Mesias berarti bukan raja, bukan juru selamat, bukan sumber kebenaran, bukan tidak pernah bersalah, tapi harus terus-menerus dikoreksi. Gereja harus menyatakan ini, saudara-saudara sekalian. Makanya nama kita adalah gereja reform. Reform berarti terus-menerus mau diperbaharui. Terus-menerus mau makin kembali kepada Alkitab. Terus-menerus mau dikoreksi. Itulah gereja reform. Maka gereja bukan Mesias, saudara-saudara sekalian.
Saudara, kita ingin untuk gereja itu berkembang. Maka mungkin seringkali kan ada ucapan-ucapan seperti ini ya. Lihat bangku-bangku kosong. Ayo mari kita bawa orang, panggil orang untuk masuk, untuk ibadah supaya bisa mengisi bangku-bangku kosong ini. Dari luar terlihat baik ya. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita periksa motivasi kita ya. Apakah kita mau bawa orang sekedar hanya ke gereja kita? Atau kita sungguh-sungguh mau bawa orang itu untuk kenal Kristus? Saudara, kita bukan tujuannya bawa orang ke gereja kita. Tujuan kita bukan membawa orang untuk lihat gereja kita, sinode kita. Kita mau bawa orang untuk kenal Kristus. Maka kita tidak ada hak untuk bawa orang kepada gereja kita kalau di dalam gereja kita tidak ada Kristus yang diberitakan. Tapi kalau ada Kristus yang diberitakan, mari kita berjuang untuk bawa orang. Gereja bukan Mesias, Mesiasnya Kristus. Gereja bukan juru selamat, juru selamatnya Yesus Kristus. Itu gereja, saudara. Diri kita juga bukan juru selamat, saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai dengan kesadaran ini. Aku bukan Mesias. Inilah kesaksian yang tahap paling awal. Kita waktu bersaksi tinggikan Kristus. Berarti waktu kita mau tinggikan Kristus, kita singkirkan diri kita. Maka mari mulai dengan kesadaran, aku bukan Mesias. Saudara, sebagai orang berdosa kita sangat mungkin untuk menganggap diri kita Mesias. Makanya ada istilah Savior Syndrome. Ini obatnya Alkitab, saudara, bukan pil. Seperti sindrom-sindrom yang lain. Bukan ya, ini firman. Orang yang merasa dia Savior Syndrome, oh kalau aku tidak ada, maka pelayanan tidak bisa berjalan. Oh kalau aku tidak ada, maka keluarga kita ini sulit untuk berfungsi dengan baik. Aku yang adalah raja dalam keluarga ini. Kalau aku tidak ada, gereja ini tidak bisa berkembang. Saudara-saudara sekalian, mari kita singkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Kita bukan Mesias. Kita bukan juru selamat. Selama kita masih merasa aku punya andil, aku bisa untuk melakukan sesuatu, aku sanggup untuk membawa kebaikan, maka disitulah kita tidak akan dipakai Tuhan dengan besar. Saudara-saudara sekalian, Paulus katakan, ketika kita sadar bahwa kita lemah, disitulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Berarti saudara, tidak mungkin Tuhan bekerja dengan sempurna, tidak mungkin Tuhan menyatakan kuasanya yang ajaib bagi kita secara pribadi, bagi kita secara gereja, jikalau kita tidak merasa diri kita ini rendah. Jika kita tidak menyadari bahwa kita ini memang bukan Mesias. Saudara, mari kita mulai dengan kesadaran ini. Aku bukan Mesias. Aku tidak sanggup lakukan apapun juga. Bukan aku yang membuat keluarga ini rapi, Tuhan yang akan buat keluarga ini baik. Justru kalau aku andalkan kekuatanku sendiri, keluarga bisa berantakan. Bukan aku yang bisa buat gereja berkembang. Justru kalau aku merasa aku yang sanggup, maka gereja justru tidak akan pernah maju. Mari kita sadar, aku bukan Mesias. Ini hal yang paling mendasar, karena orang berdosa selalu ingin berpikir, akulah juru selamatnya. Akulah yang mampu, akulah yang sanggup. Makanya kenapa keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan pribadi kan ya, tapi berdasarkan iman. Karena mengaku, aku bukan juru selamat. Aku butuh Yesus sebagai juru selamat. Tapi seringkali kita oke dengan hal ini, kita percaya hal ini, tapi dalam hidup kita sehari-hari seringkali tidak sinkron. Doktrin keselamatan kita benar, tapi doktrin praktis hidup kita sehari-hari tidak ada kaitan dengan doktrin keselamatan. Sehari-hari kita merasa aku yang sanggup. Saudara, mari kita mulai dengan kesadaran ini. Aku bukan Mesias. Gereja juga bukan Mesias. Yang Mesias adalah Kristus. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, setelah Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias, maka orang-orang ini mulai turunkan sedikit. Oke, bukan Mesias ya, tapi jangan-jangan kamu ini Elia loh. Atau nabi yang akan datang itu. Nah, kenapa ditanya Elia dan nabi yang akan datang? Nah, saudara, pengharapan yang lain di dalam zaman orang Yahudi itu adalah, di zaman itu maksudnya adalah hadirnya Elia. Nah, mari coba kita lihat ya, Maleakhi 4 ayat 5-6.
Selain hadirnya Mesaya, hadirnya Elia juga. Maleaki, kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat di situ ada pengharapan tentang datangnya Elia. Mari saya bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Datangnya Elia. Saudara, setelah kitab Maleaki sampai Yesus datang, kita cukup tahu itu ada 400-an tahun. Maka mereka terus menanti, mana ini Elia bisa datang, Elia bisa datang ini mana. Dan yang mereka nantikan, saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah Elia secara fisik. Jadi ada buku-buku yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di zaman saat itu mereka benar-benar ada yang menantikan Elia secara literal. Kenapa? Karena Elia kan itu enggak mati, saudara ya, dia kan naik ke sorga. Jadi mereka berpikir Elia nanti akan turun. Nah, ini yang mereka nantikan. Kalau Elia sudah turun, sebentar lagi Mesias akan datang. Elia mendahului Mesias. Nah, saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu dipikir Elia karena sangat mirip. Karena Yohanes Pembaptis itu memakai pakaian kulit unta. Elia juga demikian. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja, Elia memakai baju yang seperti demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi yang menarik, di dalam perjanjian baru, di dalam perkataan malaikat, Yohanes memang dikatakan sebagai orang yang membawa kuasa Elia. Nah, ini yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria. Kamu akan melahirkan seorang anak, dan anak ini Roh Kudus akan menaunginya, dan dia akan penuh dengan kuasa Elia. Dia akan membawa hati bapa berbalik kepada anak, anak kepada bapaknya. Itu yang tadi dikatakan di mana? Maleaki. Nah, jadi mana yang betul ini? Elia atau bukan? Nah, saudara, tentu saja bukan Elia secara fisik, tetapi Elia di dalam hal kuasa. Maka Yohanes membawa kuasa Elia. Nah, maka waktu ditanya, apakah kamu Elia? Yohanes mungkin bisa berpikir, ya bisa juga sih saya memang Elia. Saya jelaskan ya, saya ini Elia bukan yang asli. Jangan jadi salah pikir kalau ini Elia yang asli. Saya ini Elia yang di dalam kuasanya Elia. Saudara, Yohanes bisa saja bilang seperti itu. Tapi Yohanes bilang, aku bukan Elia. Kenapa ya? Kenapa Yohanes mengatakan seperti itu? Karena Yohanes tidak mau dirinya menjadi center of attention. Yohanes tidak mau dirinya ditinggikan. Elia itu sangat besar. Dua nabi yang paling besar, Elia dan Musa. Maka kalau sampai meskipun Yohanes jelaskan, saya ini Elia cuma di dalam hal kuasa ya. Jangan bilang saya ini Elia asli. Itu pun sudah akan sangat meninggikan dirinya. Yohanes tidak mau ini. Yohanes benar-benar tidak mau dirinya ditinggikan supaya dia bisa tunjuk kepada Kristus. Dia tidak mau kemuliaan Kristus itu disaingi oleh kemuliaan dia. Tentu saja kemuliaan Kristus pasti tidak bisa disaingi oleh manusia. Tetapi dalam konteks saat itu, kalau sampai Yohanes mengatakan, ya aku juga ada Elianya sedikit. Maka itu akan membuat kemuliaan Kristus menjadi kabur. Maka saudara-saudara sekalian, Yohanes tidak mau jadi center of attention. Center of attention itu Kristus. Aku tidak mau tinggikan diri. Saya bukan Elia. Jangan pikir saya Elia. Kalau malaikat bilang saya Elia, ya sudah itu dari malaikat. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan saya Elia. Saya tidak mau meninggikan diri saya sendiri. Saudara-saudara sekalian, inilah yang Yohanes lakukan. Yohanes tidak mau dirinya menjadi center of attention. Supaya apa? Supaya Kristus ditinggikan. Gereja, saudara-saudara sekalian, akan gagal menjadi gereja yang bersaksi. Kalau gereja yang mau jadi center of attention, kita akan gagal juga untuk jadi saksi Kristus secara pribadi. Kita akan gagal untuk menjadi orang yang Tuhan pakai kalau kita sendiri yang mau jadi center of attention. Belajar dari Yohanes, aku bukan Elia. Kalau begitu jangan-jangan kamu nabi ya. Nah, nabi ini lain lagi saudara. Elia tadi dari kitab Maleaki, kalau nabi itu dari kitab Ulangan. Jadi di dalam kitab Ulangan Tuhan sudah katakan kepada Musa. Musa katakan kepada bangsa
Israel bahwa nanti akan ada nabi yang datang. Nabi ini lebih besar dari engkau. Nabi ini harus didengar oleh orang Israel. Maka orang Israel menanti ini. Mana ini nabi yang besar ini? Lebih besar dari Musa. Jadi lihat ya, dua figur yang paling besar di perjanjian lama dihadapkan kepada Yohanes Pembaptis. Makanya tidak heran Luther mengatakan ini akan membuat Yohanes Pembaptis bisa sangat tergiur. Elia dan nabi yang akan datang, bahkan lebih besar dari Musa. Apakah kamu nabi itu, Yohanes? Saudara-saudara sekalian, nabi itu kan memberitakan firman. Nabi itu membawa orang untuk kembali kepada ajaran yang benar. Maka orang mengira Yohanes Pembaptis ini jangan-jangan memang nabi yang dinubuatkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan itu. Saudara, sekali lagi, sebenarnya Yohanes dikatakan sebagai nabi juga. Di dalam perjanjian baru, bahkan dikatakan Yohanes Pembaptis adalah nabi Allah yang maha tinggi. Wah, sangat tinggi posisinya Yohanes Pembaptis. Tidak ada orang yang pernah dikatakan sebagai nabi Allah yang maha tinggi. Kenapa dia nabi Allah yang maha tinggi? Karena dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sebentar lagi Yesus tiba. Sebentar lagi Yesus mulai pelayanannya. Maka Yohanes Pembaptis sudah disiapkan. Jadi ini nabi yang paling terakhir, nabi yang paling tinggi, nabi yang besar sekali kuasanya. Kenapa? Karena sejak dari kandungan sudah ada Roh Kudus yang menaungi dia. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis bisa saja mengatakan, aku nabi juga. Tentu pakai penjelasan, tapi nabi yang begini ya, nabi Allah yang maha tinggi, dia jelaskan semua. Tapi memang aku nabi juga. Saudara, kalau Yohanes lakukan seperti ini, lagi-lagi Yohanes akan jadi center of attention. Yohanes tidak mau. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi? Bukan. Semua Yohanes katakan, aku bukan Elia, bukan nabi. Karena Yohanes tidak mau dirinya ditinggikan. Yohanes mau Kristus saja yang ditinggikan. Maka mari sama-sama saudara-saudara sekalian kita belajar. Belajar bukan untuk tinggikan diri kita. Belajar untuk merendahkan diri kita. Mari kita tinggikan Kristus. Nah, maka orang-orang ini sudah capek tanya, kamu Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Nabi? Bukan. Ya sudahlah, kalau begitu coba kamu kasih tahu siapa kamu. Kami juga mesti kasih tahu jawabannya kepada orang yang mengutus kami dari Yerusalem. Mereka lebih butuh jawaban, kami sih tidak terlalu butuh. Coba kamu kasih tahu saja siapa. Ini sudah terlalu panas ada di padang gurun, dari tadi nggak dapat jawaban. Ayo kasih tahu, siapakah engkau? Yohanes mengatakan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini diambil dari mana? Ini diambil dari kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, Yohanes mengambil identitas dari Alkitab. Saudara, inilah yang benar, saudara. Mari kita jangan ambil identitas kita itu dari orang lain. Orang lain itu bisa mengatakan kita sesuai dengan pemikiran mereka. Orang lain mengatakan, oh kamu jangan-jangan Elia ya, kamu jangan-jangan Nabi, kamu jangan-jangan Mesias ya. Yohanes bilang, bukan. Mari identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan. Dan identitas kita juga jangan ditentukan oleh apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Ada orang yang mengatakan, jangan dengar apa yang orang lain katakan, dengar saja apa yang dirimu katakan tentang dirimu. Itu juga salah. Identitas kita bukan dibentuk dari luar, bukan juga dari dalam diri kita, tapi dari atas. Dari sorga, dari firman. Identitas kita dibentuk dari Allah sendiri. Maka Yohanes mengambil identitasnya dari Alkitab. Siapakah aku? Aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini peranku. Saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya 40-66, maka kita akan melihat bagaimana Yesaya ini diatur dengan begitu rapi. Di dalam bagian yang pertama ada pasal 1-39. Bagian kedua pasal 40-66. Nah, pasal 40-66 ada satu tema besar yang namanya adalah berita kelepasan. Makanya pasal 40 itu dimulai dengan comfort ye, o Israel. Dihiburkanlah engkau hai Israel. Ini adalah peace di dalam, salah satu peace di dalam karya Mesaya yang dibuat oleh Handel.
Comfort ye, O Israel. Kenapa dihibur? Kenapa Israel engkau harus bersuka? Karena engkau sudah dilepaskan dari perbudakan. Dosamu sudah diampuni. Maka mari bersyukur. Mari meninggikan Tuhan. Nah, ini awal pasal 40. Nah, jadi berita kelepasan diberikan. Kemudian sesudah itu di dalam pasal 40 langsung diikuti dengan suara orang yang berseru-seru. Nah, ini adalah Yohanes. Jadi berita kelepasan ini dimulai dari Yohanes yang membawakan berita pertobatan. Dan Yesaya 40 berujung kepada Yesaya 66. Nah, Yesaya 66 bicara tentang langit dan bumi yang baru. Ada redemption, ini Yesaya 40. Berita kelepasan, berita pembebasan. Sampai kepada new creation, langit dan bumi yang baru. Jadi kelepasan kita dimulai dari Kristus yang membebaskan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Nah, tetapi ada yang menarik. Dari pasal 40 sampai 66, di tengah-tengah ada pasal 53 yang sangat terkenal. Yang mengatakan, ia tidak ada semarak. Ia tidak dikenal orang. Rupanya pun tidak indah. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia mendapatkan ganjaran. Karena ganjaran yang dia dapatkan itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Siapakah itu? Kristus, the suffering servant, hamba yang menderita. Nah, maka saudara-saudara sekalian, tanpa ada Yesaya 53 ini, maka tidak mungkin ada berita kelepasan. Berita kelepasan di Yesaya 40 menunjuk kepada kelepasan yang dikerjakan oleh Kristus. Dan apa yang dikerjakan oleh Kristus ini membawa kita sampai kepada langit dan bumi yang baru. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang Yohanes ingin katakan. Aku memulai berita kelepasan ini. Aku memulai dengan menyatakan pertobatan. Aku mulai dengan mengatakan luruskanlah jalan bagi kedatangan Kristus. Kenapa harus luruskan jalan? Karena harus ada pertobatan. Jalan yang tidak lurus itu menggambarkan hati yang tidak lurus. Hati yang berbatu-batu, the way of unrighteousness. Hati yang masih bercabang, hati yang bergelombang, hati yang tidak tertuju kepada Tuhan. Mari luruskan itu. Mari bertobat. Mari kembali kepada Tuhan supaya engkau diselamatkan. Saudara, tidak mungkin ada keselamatan tanpa pertobatan. Tidak mungkin ada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Maka Yohanes memberitakan pertobatan. Dan dia beritakan dari padang gurun. Mungkin kita berpikir, kenapa Yohanes beritakan dari padang gurun? Kenapa Yohanes tidak pakai stadion yang besar? Kenapa Yohanes tidak pakai tempat yang bagus? Yohanes beritakan di padang gurun. Karena Yohanes ingin menyatakan bahwa saya ada di padang gurun. Padang gurun ini menggambarkan hatimu. Padang gurun ini kering. Padang gurun ini berbatu-batu. Hatimu kering, hatimu tidak ada sukacita, hatimu berbatu-batu. Mari luruskan. Di sini yang hatinya masih tidak lurus, hatinya masih bercabang. Mari bertobat supaya engkau bisa terima berita kelepasan, supaya kuk yang mengikat engkau, kuk yang memberatkan engkau, yaitu kuk dosa, bisa terlepas daripadamu, supaya engkau bisa sampai kepada langit dan bumi yang baru. Bisa sampai kepada Yesaya 66 itu. Mari bertobat. Mari kembali kepada Tuhan. Yohanes hidup untuk menyatakan berita pertobatan ini. Kembali kepada Kristus. Dan dikatakan dia berteriak. A voice crying. Bahasa Indonesianya kurang menggambarkan. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan teriak. Teriak yang ada tangisan, makanya pakai kata crying. Saudara-saudara sekalian, kesaksian itu harus diisi dengan suara tangisan. Kesaksian itu bukan bicara siapa suaranya yang paling keras. Gereja yang bersaksi bukan gereja yang suaranya paling keras, tapi gereja yang bersaksi adalah gereja yang punya tangisan. Tangisan kepada siapa? Tangisan kepada dunia yang berdosa. Tangisan karena kemuliaan Kristus tidak dinyatakan. Tangisan karena banyak orang justru terhilang. Tangisan karena Kristus tidak ditinggikan. Gereja yang bersaksi, gereja yang punya tangisan. Saudara, apakah kita pernah menangisi keadaan yang berdosa?
Menangisi itu kita hadirkan di mana, saudara? Kita hadirkan di dalam doa. Maka gereja yang bersaksi, itulah gereja yang berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan mungkin menjadi saksi Kristus, saudara-saudara sekalian. Maka bagaimana menjadi saksi Kristus? Tadi kita sudah lihat pertama-tama, sadari bahwa kita ini bukan Mesias. Tinggalkan segala kecenderungan kita untuk meninggikan diri kita, tinggalkan itu. Dan mari tinggikan Kristus. Mari jangan pusatkan orang itu terhadap diri kita. Mari kita jangan jadi center dari orang-orang di sekitar kita. Tapi mari kita arahkan Kristus yang jadi center. Setelah itu apa? Setelah itu beritakan pertobatan. Bawa orang kepada Kristus. Jadi seperti Yohanes Pembaptis. Bawa orang untuk hatinya lurus. Dan yang ketiga, harus ada tangisan. Orang yang bersaksi adalah orang yang menangis. Orang yang bersaksi adalah orang yang bukan saja suaranya keras sekali lagi, tetapi hatinya juga merintih dengan pedih karena melihat keadaan dunia yang berdosa. Melihat Kristus tidak ditinggikan. Saudara, mari kita belajar menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita belajar menangisi dosa. Mari kita belajar menangisi kemuliaan Kristus yang tidak ditinggikan. Dan mari kita berseru membawa orang kepada pertobatan. Terakhir, saudara-saudara sekalian. Setelah Yohanes Pembaptis ditanya, apakah kamu Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Nabi? Bukan. Siapa kamu? Suara yang berseru-seru. Yang menarik, orang-orang di situ tidak bertanya, apa sih maksudnya kamu itu suara yang berseru-seru? Berarti orang-orang ini mereka tidak peduli tentang apa yang dinyatakan di dalam Yesaya. Justru berikutnya mereka rendahkan Yohanes Pembaptis. Kalau begitu kamu bukan siapa-siapa, kenapa kamu membaptis? Nah saudara, membaptis ini hal yang sangat penting. Apalagi ditanyakan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi sangat perhatikan tentang penyucian. Maka murid Yesus tidak cuci tangan saja sebelum makan, mereka sangat anti. Belum ada COVID, mereka sudah sangat pentingkan cuci tangan sebelum makan. Saudara-saudara sekalian, maka mereka bertanya, kenapa kamu membaptis orang lain? Apa hakmu? Kalau membaptis berarti kamu mau orang lepas dari penghukuman. Betul. Kalau begitu, apa hakmu? Kenapa kamu bisa bawa orang lepas dari penghukuman? Nah saudara, lihat ya, dari tadi ditinggikan. Mesias ya, jangan-jangan kamu Mesias. Bukan. Elia lumayan, Nabi lumayan. Sekarang paling rendah, direndahkan. Karena Yohanes tidak mau ikut apa yang mereka katakan tentang siapa dia, sekarang mereka rendahkan. Kalau begitu siapa kamu? Kenapa kamu mau membaptis? Saudara, kalau kita sudah direndahkan, kita juga ingin untuk balas kan ya. Yohanes Pembaptis bisa balas saudara ya. Kalau sekali lagi, kalau dia tidak sadar bahwa harusnya dia meninggikan Kristus, maka dia bisa saja meninggikan dirinya. Dan dia bisa balas. Dari tadi saya cuma diam-diam. Dari tadi saya cuma bilang bukan. Saya bisa katakan ya, saya ini Nabi Allah yang Maha Tinggi. Itu yang katakan kepada saya, itu adalah Tuhan sendiri yang berkarya di dalam papa saya dengan menaikkan pujian. Yang mengatakan bahwa saya ini juga adalah orang yang sudah dari lahir ada Roh Kudus. Itu malaikat. Kamu harus tahu, saya ini Nabi yang paling besar. Karena Roh Kudus menyertai saya sejak dari kandungan. Kamu mesti tahu, kalau saya inilah yang membuka jalan bagi Mesias. Saudara, Yohanes bisa mengatakan semua ini ya. Tapi Yohanes diam. Apakah kamu itu punya otoritas untuk membaptis? Yohanes diam. Yohanes hanya ingin mengarahkan orang kepada Kristus. Yohanes mengatakan, aku memang membaptis, tapi aku membaptis dengan air. Tetapi ada orang lain, dia sudah ada di tengah-tengah kamu, tapi dia tidak kamu kenal. Dia membaptis kamu dengan Roh, dan tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, kalau kita seringkali hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Ini kan yang Alkitab bilang ya, sering manusia itu mengasihi, tapi dia mengasihi sejauh orang mengasihi dia. Yesus mengatakan, kamu mesti mengasihi orang yang juga salah terhadap kamu. Nah maka seringkali kita juga hanya rendah hati kepada orang yang rendah hati juga kepada kita. Yohanes berhadapan dengan orang yang tidak rendah hati di hadapan dia. Tapi Yohanes tidak mau tinggikan diri.
Yohanes tetap merendahkan dirinya. Karena yang dia lihat bukan dirinya di hadapan orang lain. Saudara, kalau kita lihat diri kita di hadapan orang lain, kita akan tinggikan diri kita. Tapi mari kita lihat diri kita di hadapan Kristus. Ini yang Yohanes lakukan. Dia lihat dirinya di hadapan Kristus. Dan dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, membuka tali kasut itu adalah pekerjaan budak. Jadi budak itu buka tali kasut pekerjaan yang layak bagi budak. Yohanes mengatakan, aku buka tali kasut pun tidak layak. Berarti dia lebih rendah daripada budak. Dan harusnya kita juga mengatakan hal yang sama. Kita ini juga lebih rendah dari budak. Kita sering mengatakan, aku ini hambanya Kristus. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menyadari kalimat itu? Dan seringkali kita tidak menyadari, karena seringkali kita mau tinggikan diri kita. Aku hamba Kristus, tapi lebih tinggi dibandingkan kalian. Yohanes tidak. Dia tidak pernah lihat di hadapan orang lain. Kalau dia cuma lihat dirinya di hadapan orang lain, dia akan katakan, siapa kalian? Imam, orang Lewi, apa itu? Saya ini Nabi Allah yang Maha Tinggi. Tapi Yohanes lihat dirinya di hadapan Kristus. Aku buka tali kasut pun tidak layak. Aku ini lebih rendah daripada budak. Yohanes meninggikan Kristus dan di saat yang sama merendahkan dirinya. Paling rendah. Sekali lagi, waktu Yohanes mengatakan, buka tali kasut, aku tidak layak. Di saat yang sama dia tinggikan Kristus, berarti orang ini yang tali kasutnya aku tidak layak untuk buka, betapa mulia, betapa tinggi, betapa agung. Saya ini betapa rendah. Inilah yang Yohanes katakan. Aku makin kecil, dia makin besar. Mari kita sadari, saudara-saudara sekalian, kita ini lebih rendah dari hamba. Kita ini tidak layak. Kalau kita boleh dapat segala pelayanan, itu semua anugerah yang Tuhan kasih. Paulus katakan, engkau aku anggap layak. Berarti dianggap saudara, berarti sebenarnya tidak layak, bukan? Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan bahwa Tuhan menganggap kita layak, berarti sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan. Itu sama saudara prinsipnya dengan kita ini tidak benar, tapi kita dibenarkan, dianggap benar oleh karena karya Kristus. Maka mari kita sadar, kita ini tidak layak. Mari jangan rasa bahwa diri kita ini layak. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi gereja yang mau bersaksi. Orang yang lihat dirinya rendah, dan di saat yang sama lihat Kristus mulia, maka inilah yang akan mendorong dia untuk bersaksi. Selama dia tidak lihat dirinya rendah, dan selama dia tidak lihat Kristus paling mulia, dia tidak akan tergerak untuk bersaksi. Tetapi meskipun ada bahaya di depan, menjadi saksi tidak mudah. Menjadi saksi seperti yang tadi kita baca di dalam nats pembimbing. Kata Paulus, engkau ditindas, engkau dijepit, engkau dianiaya. Ini jadi saksi. Tetapi tidak apa-apa. Karena melihat aku rendah. Tidak masalah dijepit, tidak masalah ditindas, tidak masalah dianiaya. Yang penting Kristus ditinggikan. Amin. Mari kita merindukan hal ini. Dan mari kita berdoa agar gereja kita terus merendahkan diri. Supaya kita menjadi gereja yang bersaksi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jelas mengatakan siapakah kami ini. Hancurkanlah ya Tuhan kesombongan kami, hancurkanlah ya Tuhan ketinggian hati kami, supaya kami tidak melihat diri kami besar, tapi kami terus melihat diri kami kecil. Kecil sampai seberapa kecil? Kecil sampai lebih rendah daripada budak. Dan di saat yang sama, kami boleh melihat betapa mulia Tuhan itu. Betapa indah Kristus itu. Dan itulah yang mendorong kami untuk mau bersaksi. Tuhan, tolong kami untuk terus melihat kemuliaan-Mu, supaya kami boleh menjadi gereja yang bersaksi di tengah-tengah dunia yang sangat mendesak kami untuk bersaksi. Kiranya Tuhan tolong bangkitkan saksi-saksi Kristus. Bangkitkan orang-orang yang mau berjuang bagi kemuliaan Kristus. Bangkitkan orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus penuh waktu. Demi hormat kemuliaan nama-Mu.
demi namamu ditinggikan, demi saksi-saksi palsu dibungkam, demi Kristus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.